bergabung di SMA N 1 Belawang. Perkenalkan, nama Bapak Kadek Ari Sujana. Bapak selaku pengampu mata pelajaran PJOK atau yang lebih sering kalian ketahui dengan penjas atau olahraga. Kali ini Bapak akan membawakan materi tentang bagaimana cara belajar efektif atau tips untuk kalian belajar efektif di rumah. Setiap orang pasti punya teknik dan cara belajar mereka masing-masing, dan setiap orang pasti punya cara belajar yang nyaman dan menjadi favorit mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi di sini kita akan bahas ada sedikit atau beberapa cara untuk bisa belajar dengan lebih efektif. Pastikan bahwa diri kalian memiliki mindset bahwa belajar itu dengan enjoy, jadi tanpa ada paksaan dan tanpa ada beban dari diri kalian sendiri. Dengan kalian enjoy dan belajar, maka materi dan yang kalian belajar itu akan lebih mudah masuk ke otak kalian, bisa kalian cerna. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam tips atau bagaimana cara agar kita belajar lebih efektif di rumah atau di mana saja. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kalian lakukan adalah membuat suasana ketika kalian akan belajar itu menjadi nyaman, senyaman mungkin. Itu bisa kalian lakukan dengan cara mendengarkan musik misalnya, atau di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di bawah pohon. Itu bisa kalian cari tempat atau suasana yang nyaman menurut kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kalian merangkum pokok pembelajaran. Di sini ini termasuk yang paling penting, bahwa kalian harus membuat catatan atau membuat tulisan rangkuman dari apa yang akan kalian pelajari. Jadi tidak semua dari materi itu harus kalian baca atau kalian pelajari semua. Jadi harus kalian pilih-pilih dulu mana yang menurut kalian lebih penting, yang harus kalian buat catatan untuk kalian pelajari berulang-ulang. Selanjutnya ada belajar bersama. Yang ketiga, belajar bersama. Belajar bersama di sini biasanya kalian bisa belajar dengan entah itu keluarga atau teman sebaya kalian atau teman sekelas ya, yang lebih mudahnya kalian belajar dengan teman sekelas karena itu biasanya sudah sepemikiran. Kalian belajar dengan teman sekelas agar bisa bertukar pikiran, saling melempar pertanyaan. Di sana kalian cukup sambil santai berbincang-bincang, tetapi masih dalam pokok pembelajaran. Kemudian yang keempat, metode mempersingkat atau modifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, ini juga penting ya. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal. Nah, ketika kalian sulit dalam menghafal, kalian biasanya menggunakan beberapa metode atau bisa bilang singkatan ya. Kalau kalian bisa lebih mengingat singkatan, bisa kalian singkat atau kalian ubah namanya tapi masih dengan maksud yang sama. Itu bisa kalian lakukan. Itu masing-masing orang mungkin berbeda ya. Ada yang mungkin bisa menghafal dengan mudah sebuah kalimat atau misalnya sebuah rumus. Ada juga beberapa orang yang harus dimodifikasi untuk bisa diingat. Jadi setiap orang itu mungkin berbeda-beda daya ingatnya. Jadi bisa dengan metode mempersingkat atau modifikasi, tapi masih menyerupai dengan hal tersebut atau misalnya rumus tersebut. Kemudian yang kelima, belajar dengan praktik. Nah, biasanya dengan belajar dengan praktik ini mungkin akan sangat efektif ya, karena akan mudah kalian ingat dengan kalian belajar langsung praktik misal. Ketika kalian yang paling sering ya, kalau penjas kan memang kalau kalian belajar itu biasanya langsung ada praktiknya. Misalnya kita contohkan bahasa Indonesia nih. Ketika kalian belajar tentang misalnya penggalan cerita atau puisi misalnya. Ketika kalian belajar tentang puisi, ketika kalian sudah mempelajari sebuah puisi, kalian membuat puisi. Nah, ada baiknya kalian membaca puisi tersebut dan mempraktikannya. Nah, ketika kalian praktikan berulang-ulang, itu pasti akan lebih mudah kalian mengingat dan belajar kalian akan lebih efektif. Karena pasti ketika kalian
sudah mengulang-ulang, ketika kalian praktikkan dan nantinya beberapa hari kalian ingin mengingat hal tersebut, pasti akan lebih mudah diingat. Gitu. Kemudian lanjut yang keenam itu ada belajar rutin tapi jangan lama. Nah ini juga penting ya. Jadi belajar itu nggak boleh juga harus dipaksakan. Ketika kalian belajar kira-kira sudah 45 menit atau ya kalau misalnya kalian mudah bosan atau tidak suka terlalu lama belajar, cukup 25 menit. 25 menit ketika sudah berjalan 25 menit, kalian bisa break dulu sebentar, kira-kira sekitar 5 menit. Tapi setelah 5 menit kalian beristirahat atau break mempelajari materi tersebut, kalian lanjut lagi untuk belajar lagi materi itu bisa dilakukan berulang-ulang, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, terus gitu selanjutnya. Kemudian mengerti bukan menghafal. Nah di sini juga perlu kalian pahami. Jadi tidak semua materi atau pelajaran kalian hafal. Yang terpenting adalah kalian mengerti apa yang kalian pelajari ya. Ketika kalian belajar matematika, belajar sebuah rumus, kalian mengerjakan soal. Ketika kalian mengerjakan soal, kalian melihat contohnya misalnya di YouTube atau kalian melihat di Google, pada saat mengerjakan, kalian kerjakan dengan benar soal tersebut. Nah, jadi soal tersebut tidak mungkin kan harus kalian hafal. Jadi ketika kalian mengerjakan, sudah selesai mengerjakan, itu memang benar jawabannya. Tapi tidak semestinya kalian menghafal rentetan cara dari yang sudah kalian tulis tersebut. Nah, terpenting adalah kalian mengerti bagaimana jalan dari kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi bagaimana tadi dari awal sampai selesai kalian mengerjakan. Jadi rumusnya dan bagaimana cara kalian mengoperasikan rumus tersebut agar mendapatkan hasil yang benar tadi. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengerti bagaimana jalannya rumus tersebut, bukan menghafal dari awal sampai akhir apa yang kalian kerjakan. Oke, jadi itu tadi beberapa cara belajar yang efektif. Juga ada yang secara umum, ada juga yang dari beberapa penelitian agar kalian bisa belajar nanti di rumah atau di luar rumah dengan teman bisa lebih efektif dan tidak hanya membuang-buang waktu. Sebelum mengakhiri video ini, Bapak ingin menanyakan sesuatu hal, beri komentar atau jawab pertanyaan dari Bapak. Menurut kalian metode mana atau cara mana yang paling bagus atau yang cocok menurut kalian untuk kalian belajar di rumah lebih efektif? Atau misalnya ada beberapa cara yang belum Bapak sebutkan, itu bisa kalian tulis di komentar atau kalian jawab. Cara apa yang menurut kalian lebih bagus dibanding apa yang sudah Bapak berikan atau apa yang sudah Bapak sampaikan di video ini?